kita terapkan. Nah, karena banyak waktu, untuk para pemirsa sekalian, tunggu-tunggu guna-guna kamu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami fasilitasi. Untuk sesi pertama kita sediakan 3 pertanyaan dan bisa langsung diarahkan pertanyaan ini ditujukan apakah buat Abia Doktor, buat Tunggu Profesor maupun kepada Dr. Musbani. Mungkin panitia bisa memfasilitasi mic untuk yang bertanya. Ada? Dari Umi boleh juga yang di musala kalau ada pertanyaan. Mau dititip boleh, mau ditanyakan langsung juga tidak masalah. Moderator sahabat pertanyaan daripada Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para pemateri yang hadir pada hari yang berbahagia ini, dengan sabab pertanyaan dan satu harapan, tema khusus pada Abu Profesor Siddiq, apa langkah Darus Saadah yang akan diambil untuk masa mendatang demi eksisnya kitab-kitab yang dikarang oleh Abuya. Yang pertama. Kemudian harapan daripada kami semua pimpinan Darus Saadah, ada kekhususan kurikulum Darus Saadah yang kurikulum tersebut diarahkan oleh pimpinan pusat Darus Saadah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada para guru kita yang sudah memberikan materi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Prof. Siddiq. Pertanyaannya, bagaimana cara kita selaku masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Darus Saadah, dalam menanggapi pemikiran khususnya di dalam Dayak bahwa pendidikan eksternal selain di Dayak itu tidak penting, karena kita melihat bahwa getanyong urung-urung Aceh yang bahwa apabila kita derajat sikula ulua yang ikut urung ledonya. Kiban tanggapan daripada goreng kriteria urung yang ja sikula yang ledonya dengan hana ledonya. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan guru terhadap perspektif gender dalam Islam terhadap kaum perempuan, khususnya santri-santri dan para dewan guru yang putri. Menurut keilmuan dalam Islam, sejauh mana mereka bisa berkecimpung dalam dunia pendidikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan agama dalam agama Islam. Mungkin hanya sekian pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Lebih dan kurang kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk Tunggu Profesor, yaitu terkait dengan langkah Darus Saadah dalam hal mengimplementasi kitab Abuya. Mungkin yang pertama disahkan dulu. Yang kedua yaitu bagaimana cara masyarakat Darus Saadah khususnya tentang pendidikan eksternal itu, yang bahwa ada fenomena anggapan nah yang ledonya, nah yang hana, dan kibat sebenarnya maksud ledonya dan hana ledonya. Kemudian yang terakhir yaitu perspektif tentang gender, sejauh mana mereka itu, para perempuan itu berkecimpung dalam kehidupan ini. Mungkin kepada Bapak Profesor disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang langkah ke depan Darus Saadah, sebenarnya saya melihat kadang-kadang bahwa tanya kagak pegat fondasi pendidikan dia bu, tinggal kita buat paham.
Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa bekerja hanya dalam satu Darus Saadah saja, tetapi ini perlu kerja kolektivitas atau kerja bersama semua elemen yang ada di Darus Saadah. Yang kedua. Yang ketiga, Piliadadu Ageno terus menerus harus duduk bersama, kemudian harus merumuskan bersama tentang langkah-langkah ke depan, apakah itu rencana pembangunan 5 tahun ke depan, 10 tahun, 25 tahun ke depan, itu yang harus kita buat. Karena kalau di dalam pemerintahan itu ada istilahnya, ada RPJM, kalau di perguruan tinggi itu ada RIP, rencana induk pengembangan. Dari rencana induk pengembangan inilah kita membuat langkah-langkah terobosan ke depan. Nah, mungkin ini tantangan kita bersama, bahwa selama ini kita menjalankan pendidikan mengalir saja tanpa ada perencanaan matang yang ke depan. Apa contohnya perencanaan ke depan yang perlu kita lakukan? Salah satu tantangan bahwa kita Darus Saadah itu belum memiliki muadalah untuk ke Mesir. Ini salah satu tantangan terbesar. Apa akibatnya ketika kita tidak ada muadalah? Ijazah kita itu belum diakui untuk bisa langsung masuk ke Al-Azhar. Ini tantangan, bukan saya katakan sebagai hambatan. Oleh karena itu, apa yang dimintakan untuk standar itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan itu tidak bisa hanya kerja sirabun sawang, tapi memang kerja mandum, terutama sekali untuk memenuhi standar-standar tersebut, sehingga kita mendapatkan pengakuan secara internasional. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada Abuya bahwa sudah ada kitab-kitab yang telah ada, tinggal kita pelajari bersama dan kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian tentang masalah sekolah umum, sekolah agama, sebenarnya saya melihat ini tadi sudah dibahas oleh Abuya, bahwa Abu itu sudah futuristik. Abuya itu sudah futuristik, sudah memikirkan kalau pikir 50 tahun ke. Jadi menatakalan rubuh majayab, menatakalan takwimnya, kalender hisabnya kali 5,000 tahun ke. Jadi 5,000 tahun ke. Demikian juga dengan sistem pendidikan. Kita melihat dalam ADRT-an, Darus Saadah nggak cabang internasional, nggak cabang provinsi, nggak cabang nasional. Jadi abunya kagekalan ke hanya kegekalan umum dan agama, karena ilmu itu adalah dari Allah, tinggal kita saja bagaimana memperlakukan ilmu tersebut. Di Azhar itu ada sekolah umum, ada sekolah sains, ada sekolah agama, tapi tetap dalam satu universitas Al-Azhar. Jadi tidak ada pemisahan antara umum dan agama. Permasalahan mungkin kitanya di sini, kita nyonya memandang golong bisa bergerak dari pemikiran lama atau paradigma lama bahwa terjadinya dikotomi. Dan dikotomi ini, pemisahan antara umum dan agama, yang pekat senang hukronya. Senang hukronya yang rumah di Leiden memang dibayar lewat Belanda untuk pecah orang Islam di Aceh, sehingga terjadi pemisahan orang Islam, orang yang menolak Islam dengan yang menolak umum. Dan yang harus bacut dapat langkah-langkah yang dikali abu, lagi kepegat sekular umum dalam daya, yang itu merupakan sebagai salah satu pola untuk menghilangkan dikotomi tersebut. Kemudian yang ketiga tentang permasalahan gender. Alhamdulillah sebenarnya Islam itu telah terlebih dahulu membicarakan gender sebelum ide-ide gender dan feminisme di dalam kajian-kajian keilmuan. Islam sangat memuliakan perempuan.
Mungkin konsep gender yang pegah li awak barat, gender bersama mandu murina ngaluagang. Jadi menyatanya pernah ngajak Inggrisan, urinangnya untuk kerja pegat aspal perata aspalnya naruh urinang. Kerja perata aspal, kemudian kerja aja cleaning service urang malamnya naruh urinang. Nya kenal gender li urang barat. Matanya orang Islam hanaki ada pelaku urinang. Al-mar'atu ibadul bilad, fa in salahat salahatul bilad, fa in fasadat fasadatul bilad. Hadis dari Nabi. Jadi menyawurung inang kaget, maka getlah sabuh negara. Tapi menyahanaget hancurlah sabuh negara. Dan Islam tidak membuat seperti itu. Memuliakan perempuan bukan berarti membatasi, tapi memuliakan dengan tugas dan peran masing-masing. Ada EU rinang, tapi menyawa barat EU jika bagian dari persamaan gender. Dan konsep gender yang disampaikan di dunia barat itu tidak sesuai dengan konsep Islam yang memuliakan perempuan dengan menempatkan perempuan pada posisi tertentu dan pada posisi khusus, sehingga perempuan itu memerankan perannya masing-masing. Bahkan konsep gender itu di Finlandia, kemudian di negara-negara Skandinavia itu telah ditinggalkan. Jadi di daerah Skandinavia, di Denmark, Finlandia, kemudian Swedia, nyahnali gender di dunia lain, lagi di Amerika atau di Inggris. Bahkan nyaurin yang tengah hamilnya cuti hamil kurubulin, kemudian cuti membesarkan anak 3 bulan. Tapi menyala konsep gender tempat lain, yang urung hamil dan cuti hamilnya dikurangi. Oleh karena itu sebenarnya Islam itu sudah sangat memuliakan perempuan dengan peran yang telah ditetapkan dalam standar Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.